Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua anak-anak kelas 2 yang berbahagia? Semoga selalu sehat ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kekuatan, ya, kesabaran dan keistiqomahan, ya. Karena yang namanya istiqomah itu sulit, ya. Istiqomah untuk semangat dalam belajar, istiqomah untuk semangat dalam beribadah, ya, istiqomah dalam hal-hal kebaikan, ya, itu sulit, ya. Nah, karena sulit itulah maka pahalanya besar. Karena sulit itulah maka hasilnya baik, ya. Kalau gampang, ya, kalau yang namanya istiqomah itu gampang, itu namanya bukan istiqomah, ya. Seperti kamu belajar, ya, kalau istiqomah semangat, ya, nanti pasti hasilnya baik, ya, entah sekarang atau yang akan datang. Maka jagalah istiqomah itu, ya, karena istiqomah itu mahal harganya, ya. Begitu banyak orang-orang yang dulunya kurang istiqomah sehingga akhirnya banyak hal tidak baik yang dia dapatkan, ya. Tapi banyak orang yang istiqomah, apapun godaannya, apapun yang harus dihadapi, dia tetap istiqomah, ya, dalam belajar. Contohnya satu, belajar, pada akhirnya di waktu yang akan datang dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, dia mendapatkan apa yang dia usahakan. Sedangkan yang lain yang kurang bisa istiqomah, pada akhirnya hanya ada penyesalan, ya, penyesalan. Dan itu baru terasa ketika semuanya sudah terlambat. Ya, namanya menyesal itu kan pasti sudah lewat. Aduh, kenapa kok nggak dari dulu begini, ya. Aduh, kenapa kok nggak dari dulu saya semangat, begitu. Karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan istiqomah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar muhadasah, ya, belajar muhadasah. Dan sesuai dengan info yang sudah Ustaz sebarkan, ya, pagi hari ini kepada musyrif untuk menyampaikan bahwa nanti malam diadakan PTS kedua, ya, mapel muhadasah, ya, PTS kedua khusus bagi yang nilainya belum KKM 75. Yang sudah 75, apalagi 75 ke atas, sudah tidak perlu lagi mengikuti PTS kedua, ya. Open book, boleh membuka buku, dan sepertinya soal yang Ustaz berikan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di buku. Jadi kalau anak-anak masih kok yuk salah-salah banyak lagi, nilainya juga minim lagi, itu kemungkinan tidak membuka buku, ya, tidak mau membuka buku atau malas membuka buku, asal saja mengerjakan yang penting selesai. Nah, itu ini yang kurang baik, ya, ini yang tidak baik anak-anakku, ya. Jadi persiapkan bukunya, ya. Kemudian pastikan bahwa
kamu sudah siap secara fisik, secara mental sudah siap, sehingga nanti malam mengerjakan PTS kedua ini dengan semangat ya, dengan serius. Baik, kita akan melanjutkan materi kita muhadasah ya. Jadi kita sudah selesaikan percakapannya, 3 percakapan muhadasah di bab an-nas wal amakin ya, kita sudah selesaikan. Sekarang kita coba melihat mufradatnya ya. Safhah 240 ya. Ya. Dua ratus 240. Kita akan lihat mufradatnya. Silakan dibuka. Baik, yang pertama adalah kita melihat di sini ada gambar seorang laki-laki sedang menunjukkan. Mufradatnya adalah huna. Ya, mana huna? Ya. Huna itu artinya di sini. Ya. Kemudian yang sebelahnya hunaka. Hunaka itu artinya di sana. Ya. Di sini, di sana. Huna nafroh, hunaka nafroh, bi ayyi makanin nahnu nafroh. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang ya. Huna hunaka. Asdiqou. Asdiqou. Mana asdiqou? Ya, asdiqou artinya teman-teman atau sahabat-sahabat, lebih dekat ya, lebih akrab ya, mungkin lebih kepada sahabat ya, sahabat, saudara, sahabat, teman, tapi lebih sangat dekat sehingga seperti saudara, itu namanya asdiqou ya. Kemudian izdihamun. Mana izdihamun? Izdihamun bermakna apa ini? Kalau melihat dari gambarnya ada rentengan, deretan mobil-mobil, maka ini adalah apa namanya? Kemacetan. Izdihamun bermakna macet ya, macet. Syati'ul bahri. Syati'ul bahri ya, tepi laut, di pantai ya, pinggiran laut, pantai. Nah, qaryatun. Qaryatun, mana qaryah? Qaryah adalah village dalam bahasa Inggris, desa ya. Qaryah, qaryatun itu desa ya. Madinatun. Madinatun kebalikan dari qaryah, kota. Kota. Sa'idun. Sa'idun idza nanduru ila surah, kalau kita melihat ke gambar ya, sa'idun berarti apa ini? Bahagia, gembira. Sa'id ya, sa'id. Kemudian hadiun. Hadiun bermakna tenang ya. Gambarnya seorang anak yang lagi apa sih itu? Kayak lagi, dia lagi tenang ya, dia lagi dalam keadaan khusyuk ya. Mudirus syarikah. Mudirus syarikah. Mudir itu bermakna apa? Mudir. Ustadz Ali Aulia itu mudir. Mudir Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Direktur. Direktur perusahaan. Asyarikatu bermakna perusahaan ya. Aswaku. Aswaku. Aswaku jamak dari kata sukun. Sukun, kalau di sini ada sukun Beringharjo. Sukun
bugizan. Ya, di tempatmu juga ada kan? Suk, aswak, ya, pasar. Aswak itu jamaknya. Kalau kita ingin mengucapkan kalimat, membuat kalimat yang di situ ada kata benda, kata tempat pasar ya, maka kalau jumlahnya lebih dari, kita ingin menyebutkan pasar dengan jumlah yang lebih dari 2, maka menggunakan aswak ya. Khamsatu aswak, 5 pasar gitu ya. Sab'atu aswak. Tapi kalau cuma 1 pasar, sukun ya, 1 pasar. Syarikatun, syarikatun bermakna perusahaan, perusahaan, banyak perusahaannya ya. Jamak juga kalau 1 syarikah, tadi sudah ya, asyarikatu ya, 1 perusahaan. Kalau syarikatun ya beda ya, kafnya ada alifnya dan taknya berubah. Kalau yang 1 adalah syarikatun, tak marfutoh, kemudian ketika dijamak menjadi tak seperti ini ya, tak taknis. Rehlatun, mana rehlatun? Rehlatun bermakna perjalanan ya, perjalanan. Rehlah, rehlah nanti kalau anak-anak kelas 3, kalau covid sudah reda, ada rehlah, jalan-jalan ya. Rehlah kemana? Biasanya kalau mualimin, kalau tidak ke Bandung, ke Jakarta, ke Malang ya, biasanya itu Bandung, Malang, Jakarta ya. Nanti lihat kalau covid sudah reda ya, insya Allah kamu kelas 3 bisa rihlah ya. Umrotun ya, umroh seperti biasa, umroh. Jawazus safari, jawazus safari ya, paspor, paspor ya, paspor perjalanan ya, paspor perjalanan. Kalau keluar negeri harus punya paspor. Jinsiyatun, jinsiyatun itu lebih ke data, informasi biodata kebangsaan ya, kebangsaan ya. Jadi informasi yang berisi tentang diri kita. Jinsiyatun, ma jinsiyatuka, apa kamu, kebangsaannya apa. Nah ya, jadi datanya isinya kebangsaan ya. Kitorun, kitorun bermakna ya, kitor, kereta api ya. Muskilatun, muskilah gambarnya tapi orang jatuh. Muskilatun itu bermakna kesulitan ya, muskilah. Kalau Ustadz habis mengajar, lalu Ustadz bertanya, ayo muskilah, ada kesulitan ya. Ustadzun, ustadz, guru ya. Ustadzun bermakna guru. Talawuthun ya, talawuthun bermakna polusi ya, polusi udara. Yatazawwaju, tazawwaja fil madinya, yatazawwaju mengikuti bentuk wazan tafa'ala, yatafa'alu. Tazawwaja yatazawwaju, tafa'ulan tazawwujan, wa mutafa'alan wa mutazawwajan ya. Yatazawwaju artinya menikah ya. Yantaqilu, yantaqilu, yantaqilu itu artinya pindah, dari kata intaqala ya, intaqala, yantaqilu ya. Mujarrodnya adalah naqala, naqala mendapatkan tambahan alif dan ta ya, mengikuti wazan ifta'ala, ifta'ala ya. Intaqala, yafta'ilu, yantaqilu ya, karena mujarrodnya adalah naqala, naqala ya. Naqiyun, naqiyun, naqiyun bermakna segar ya, naqiyun bermakna segar.
ya. Murni, bersih, bening, ya, bersih ya. Nakyun, ini gambarnya di pinggir sungai ya. Yazuru, yazuru bermakna zaro yazuru, ya. Yazuru artinya mengunjungi, ya. Ziarah, zaro yazuru mengunjungi, ya. Ya, zaro yazuru berarti apa? Dia fi'il mujarrad ya. Fa'ala yaf'ulu, yaf'ulu. Oh ya, jadi yazuru ya aslinya adalah zaro zawaro yazwuru, aslinya itu ya. Zawaro yazwuru, tapi dipindah, dinakol, pindah harokatnya ya. Arti awalnya adalah yazwuru, kemudian harokat dhammah di atas wawu dimundurkan di atas za menjadi yazuru ya. Ingat ya materi qawaid bahwa yang namanya ilah itu artinya penyakit. Ilah itu kenapa dikatakan penyakit? Karena dia bisa berpindah ya, bisa hilang gitu ya, bisa berubah kan begitu. Hah? Oh ya, yang di oke, langsung aja. Nisfus sa'ati, nisfus sa'ah. Ya, nisfus sa'ah. Mana nisfus sa'ah? Nisfus sa'ah adalah setengah jam. Ya, setengah jam. Ya. Nah, itu adalah mufrodat yang terdapat di percakapan bab an-nasu wal amakin. Silahkan anak-anakku mencermatinya, memahaminya, menulisnya kembali juga bagus supaya tidak lupa-lupa. Ya, kalau perlu ditulis, ditempel. Jadi muhadasah itu kita kan belajar banyak kosakata baru. Ketika kamu belajar, kemudian kamu catat ya kosakata tersebut, kemudian ditempel ya di lemari, di kasur, di tembok ya, yang memungkinkan kamu untuk selalu membacanya, kemudian bisa menghafalkannya ya, maka anak-anak menguasai ya. Jadi ketika kamu kembali ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta kan sudah kelas 3 ya. Jangan sampai ketika kembali tidak membawa apa-apa. Artinya yang selama ini kamu pelajari selama setahun tidak ada bekasnya. Jangan sampai seperti itu ya. Rugi besar ya, rugi besar. Tapi kalau kamu mencatat tiap pelajaran, mengulang-ulang, membacanya ulang, menghafalkannya, misalnya pelajaran muhadasah ini, ya sudah banyak kan kosakata kita dapatkan dari sejak bab pertama, bab tentang pembahasan sejak awal, ya kan mufradatnya bisa kamu catat, hafalkan, jika kembali kamu punya bekal itu, ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja pertemuan kita pada hari ini ya, membahas mufradat dari percakapan ya. Silakan dihafalkan ya, dipraktekkan juga. Dan jangan lupa yang nanti malam ulangan PTS harian kedua ya, yang masih di bawah KKM, jangan lupa jam 7:30 ya, 7:30 sampai 8:30, waktunya 1 jam. Ingat-ingat baik-baik ya. Habis isya langsung kembali ya, kalau ke masjid berarti langsung kembali ke rumah, kalau di rumah langsung membuka HP atau laptop untuk mengerjakan ya. Jangan lalai lah, jangan lalai ya, jangan lalai ya, jangan lalai apalagi dengan gadgetnya, jangan sampai membuat kamu itu lalai. Ya, gitu aja.
Dari Ustaz apabila ada salah, ada kekurangan Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.